Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Maliku Saleh. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan desain pembelajaran matematika inovatif berbasis model pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT dengan topik menghitung luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Setiap anggota kelompok saling membantu, bertukar pikiran, dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya. Dengan kata lain, belajar tidak dilakukan secara individual, tetapi bersama-sama dalam suasana saling ketergantungan positif. Menurut Slapin tahun 1995, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu memahami materi pelajaran. Ciri utama pembelajaran kooperatif yang membedakan pembelajaran kooperatif dari model pembelajaran lainnya adalah 1. Saling ketergantungan positif keberhasilan kelompok tergantung pada kontribusi anggota kelompok. Semua harus aktif. Yang kedua, tanggung jawab individu. Tiap siswa wajib menguasai materi dan berperan dalam kelompok. 3. Interaksi tatap muka langsung. Anggota kelompok berdiskusi, saling menjelaskan, dan berbagi ide. 4. Keterampilan sosial melatih kerjasama, komunikasi, toleransi, dan menghargai pendapat teman. Kelima, evaluasi kelompok. Penilaian tidak hanya berdasarkan hasil individu, tapi juga hasil kelompok. Sintaks pembelajaran kooperatif. Nah, di mana sintaks atau langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Nah, di mana pada tahap ini guru menjelaskan kepada siswa apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta mengapa materi itu penting untuk dipelajari. Nah, guru juga memberikan motivasi agar siswa bersemangat dan siap belajar. Nah, yang kedua yaitu penyajian materi, di mana guru menyampaikan materi pelajaran secara singkat, padat, dan jelas. Nah, tujuannya agar siswa memiliki pemahaman dasar sebelum bekerja sama dalam kelompok. Nah, yang ketiga yaitu pembentukan kelompok, di mana siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang bersifat heterogen. Kita berbeda kemampuan, jenis kelamin, atau karakter. Nah, biasanya terdiri dari 4 sampai 6 orang agar kerjasama bisa berjalan secara efektif. Nah, yang keempat yaitu diskusi kelompok, di mana pada tahap ini siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Mereka saling bertukar ide, berdiskusi, dan membantu teman yang belum paham. Nah, selanjutnya yaitu kelima yaitu presentasi kelompok. Nah, di mana setelah selesai diskusi, setiap kelompok memaparkan hasil atau kesimpulannya di depan kelas. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, guru melakukan penelitian terhadap hasil belajar baik secara individu maupun kelompok. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kerja sama siswa. Terakhir yaitu penghargaan, di mana guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang menunjukkan kinerja terbaik baik dari segi kerjasama,
keaktifan maupun hasil diskusi. Nah, penghargaan bisa berupa pujian, nilai tambahan, atau bentuk simbolik lainnya. Teori belajar dan kaitan dengan mode pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu ada teori konstruktivisme, di mana tokoh utamanya yaitu ada Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Pokok pikiran pada teori ini yaitu pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi. Nah, kaitan dengan mode pembelajaran kooperatif yaitu siswa saling bertukar ide dan mampu membangun pemahaman yang baru dalam kerja kelompok, dan di sini guru berperan sebagai fasilitator. Yang kedua yaitu ada teori belajar sosial, di mana tokoh utamanya yaitu ada Albert Bandura. Pokok pikiran pada teori ini yaitu belajar terjadi melalui pengamatan, peniruan, dan interaksi dengan orang lain. Sedangkan kaitan dengan mode pembelajaran kooperatif yaitu siswa belajar dengan mengamati teman yang lebih paham dan meniru strategi berpikir yang efektif, dan terjadi modeling dan penguatan sosial. Yang ketiga yaitu ada teori sosiokultural, di mana tokoh utamanya yaitu ada Lev Vygotsky. Pokok pikiran pada teori ini yaitu belajar terjadi dalam konteks sosial melalui interaksi dan kolaborasi dalam zona perkembangan proksimal atau yang disebut dengan ZPD. Kaitannya dengan model pembelajaran kooperatif yaitu siswa yang lebih mampu membantu temannya atau yang disebut dengan scaffolding, sehingga semua anggota kelompok dapat memahami materi secara bersama. Yang keempat yaitu ada teori motivasi sosial atau humanistik, di mana tokoh utamanya yaitu ada Robert Slavin, Jackson, dan Johnson. Pokok pikiran pada teori ini yaitu motivasi belajar meningkat melalui kerjasama, tanggung jawab, dan penghargaan. Kaitan dengan model pembelajaran kooperatif yaitu sistem penghargaan kelompok, yaitu seperti STRD atau TGT yang mampu mendorong motivasi intrinsik dan tanggung jawab bersama dalam belajar. RPP singkat model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Model pembelajaran cooperative learning atau dengan NHT dengan mata pelajaran matematika kelas 5 semester 1, materi keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Satuan pendidikan SD, waktu 2x35 menit. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan konsep dan keliling serta luas persegi serta persegi panjang. 2. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun tersebut. 3. Bekerja sama dalam kelompok dan menghargai pendapat teman. Adapun langkah-langkah pembelajaran model NHT yaitu yang pertama pendahuluan 10 menit dengan cara guru memberi salam dan memotivasi siswa. Apresiasi guru memperlihatkan papan persegi panjang dan bertanya bagaimana cara menghitung garis yang mengelilingi papan tersebut. Lalu guru menjelaskan pembelajaran. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendapatkan penomoran 1 dan 2. Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD. Model pembelajaran Cooperative Learning tipe NHT atau Numbered Heads Together. Mata pelajaran Matematika kelas 5 semester 1 dengan materi keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Jumlah kelompok 3 kelompok, masing-masing kelompok dengan 2 anggota. Waktu 2x35 menit. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan cara menghitung keliling dan luas persegi serta persegi panjang. Kedua, menyelesaikan soal dengan cara bekerja sama. Yang ketiga, menunjukkan tanggung jawab dan keaktifan dalam kelompok kecil. Tunjuk kerja. Yang pertama, kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 2 orang siswa. Yang kedua, setiap anggota kelompok diberi nomor kepala 1 dan 2. Yang ketiga, baca dan pahami soal di bawah ini bersama teman. Yang keempat, diskusikan jawabannya. Pastikan
kedua anggota kelompok tahu jawabannya. Yang kelima, guru akan memanggil salah satu nomor 1 ataupun nomor 2 untuk menjawab mewakili kelompoknya sendiri. Karena bisa dapat sini. Oh, karena
sekali. Jadi panjang dan lebar itu bisa luas. Yang kelilingnya jadi sih. Jadi tadi nomor 1 dari kelompok 2 boleh jelasin kelilingnya, bisa? Ayo bisa Mbak. Kelompok 3? Bantu ya. Jadi misalnya kita punya persegi panjang. Persegi panjang itu panjangnya ada 6 dan lebarnya ada 3. Nah kita nggak tahu nih ini yang luasnya. Misalnya kita tadi persegi panjangnya ada 6 sama 3. Kita mau cari tahu ini, jadi kita misalkan ada bentuk persegi yang berukuran 3x3. Nah persegi itu kita letakkan kalau ini hingga persegi panjangnya penuh. Jadi kita tahu rumusnya itu panjang kali lebar, karena perseginya kan 3x3 maka mengurangi lebar itu 1, tapi itu panjang harus 2, makanya panjang kali lebar itu 2, sedangkan untuk persegi 2 kali panjang kali lebar. Jadi pahami? Selanjutnya kita ke persegi yang kedua, tangannya nomor 2 yang nomor 2. Ibu mau nomor 2 deh. Saya nomor 1 ya. Nomor 2. Siapa? Suci ya? Yang lain sama? Kira-kira sama apa tuh? Rumus, ini, oh bisa tuh. Apa gimana ya? Suci boleh. Persegi ya? Oh tadi kalau ini kita ada 2. Ibu mau yang tadi nomor 3 kelilingnya? Oke, segini aja. Ibu tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran inovatif dengan model kooperatif TP&HT pada materi luas dan keliling persegi serta persegi panjang membuat siswa lebih aktif dan antusias. Melalui diskusi kelompok dan menentukan nomor kepala, setiap siswa terdorong untuk berpartisipasi dan memahami konsep secara mendalam. Siswa tidak hanya menghafal rumus tetapi juga mampu menerapkan pada situasi nyata, seperti menghitung luas, meja atau halaman sekolah. Model ini membantu meningkatkan kerjasama, tanggung jawab, dan kepercayaan diri siswa. Secara keseluruhan, NHT efektif menciptakan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan bermakna.